semua, kali ini kita bersama dua narasumber kita dalam ahli bidang hukum internasional. Ada Kak Nanda dan juga peneliti hukum udara dan maritim, ada Kak Silvi sebelah kiri saya. Oke, kita mulai ngomongin kedaulatan negara nih Kak Nanda. Kenapa sih laut dan udara itu masuk wilayah teritorial? Nah, jadi seperti ini. Dalam hukum internasional, kedaulatan itu artinya suatu negara atau setiap negara itu mempunyai kekuasaan masing-masing. Kekuasaan atas daratan, atas laut teritorial atau tentang udara dalam wilayah negara tersebut. Jadi, masing-masing negara, entah dari Indonesia, Malaysia itu mempunyai kedaulatan masing-masing. Nah, contohnya itu Indonesia. Kita kasih contoh Indonesia. Indonesia ini kan punya negara kepulauan ya. Jadi Indonesia ini punya hak kedaulatan atas laut yang mengelilinginya sesuai di UNCLOS di tahun 1982 dan begitu juga udaranya yang ada di Chicago Convention di tahun 1044 yaitu mengatur kedaulatan negara atas wilayahnya seperti ini. Oh, jadi ibarat semisal nih kalau ada pesawat asing yang memasuki wilayah Indonesia gitu, berarti itu sudah termasuk pelanggaran ya? Iya, begitu juga dengan laut ya. Misal ada kapal asing nih yang masuk ke wilayah laut teritorial kita atau yang masuk dalam ZEE tanpa izin. Nah, itu juga ada aturan dan sanksinya loh. Kak Silvi nih sebagai peneliti hukum udara dan laut, sedikit bisa diceritakan mengenai hukum internasional itu seperti apa, mengenai kedaulatan yang melindunginya ya? Oke, tentu yang paling utama itu yaitu UNCLOS ya, United Nations Convention on the Law of the Sea. Di situ menjelaskan tentang macam-macam wilayah laut seperti laut teritorial yang berada di 12 mil laut dari garis pantai. Yang kedua ZEE, zona ekonomi eksklusif yang berada di 200 mil laut, dan landas kontinen yaitu dasar laut yang masih menjadi hak eksplorasi negara. Tapi di sini perlu dicatat ya, kapal asing yang boleh masuk ke wilayah laut teritorial kita itu harus dalam koridor innocent passage atau lintas damai. Jadi misalnya kapal militer lewat dan aktifkan sonar atau drone itu masuk ke pelanggaran. Jadi intinya gini, kapal asing yang masuk atau melintasi wilayah negara pantai yang bukan bendera negaranya sendiri itu harus memperhatikan aturan dan norma negara yang dilewati tersebut. Wah, berarti ibarat kita menginjakkan kaki di rumah orang tanpa izin berarti. Wah, tapi ini versi lautnya ya. Baik, mungkin teman-teman jangan sampai menginjakkan kaki ke negara lain. Mungkin Anda bisa ditembak ataupun bahkan dihukum mati di sana kalau Anda sampai melakukan pelanggaran di situ tentunya. Setelah membahas laut nih, mari kita beralih ke langit, di mana udara itu memiliki aturan juga. Jadi gimana mengenai hukum udara itu kan? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan yang awal tadi, bahwasanya negara itu punya kedaulatan entah dalam laut, udara, dan wilayah daratan. Jadi dalam hal ini untuk hukum udara itu sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, dan juga pegangan utama kita itu ada dalam Chicago Convention, tepatnya pada tahun 1944. Negara punya kedaulatan penuh atas wilayah udaranya. Jadi di pesawat asing yang masuk ke wilayah udara kita itu ada aturannya seperti itu. Dan nggak sembarangan juga ya, di situ juga ada perjanjian bilateral antar negara semacam air service agreements untuk mengatur hak terbang yang disebut juga
freedoms of the air seperti itu kan ada. Kayak perjanjian boleh mendarat, boleh numpang lewat, atau bahkan juga bawa penumpang seperti itu. Jadi semisal kalau kita kaitkan nih dengan apa yang sudah Bapak dosen kita sendiri sebutkan mengenai yurisdiksi hukum, itu bagaimana ketika seorang penumpang atau suatu kapal yang di situ memiliki penumpang dan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, lalu yurisdiksi mana yang akan diterapkan ketika seseorang itu sudah melewati bahkan berada di udara itu? Jadi kalau mengenai yurisdiksi hukum yang berlaku itu kita contohnya seperti ini. Seumpama ada pesawat nih lewat, kita harus melihat dulu. Biasanya kan kalau dalam pesawat itu ada bendera yang di belakang pesawat itu. Nah itu kita melihat bendera dalam pesawat tersebut. Seumpama kalau bendera Indonesia nih, pesawat yang ada, maksudnya seperti ini, pesawat yang ada bendera Indonesia. Nah pesawat itu mendarat di wilayah Amerika. Jadi dalam hal itu hukum yang berlaku ya hukum di Amerika. Jadi kalau di udara ketika orang itu melakukan pelanggaran tergantung pesawat mana yang digunakan berarti ada ya? Ya semacam itu. Beda lagi kalau orang itu melakukan pelanggaran di negara yang sudah maksudnya dia turun di negara mana nih? Nah itu berarti hukum negara itu yang berlaku. Jadi ya semacam itulah teman-teman. Kalau kita berada di negara lain, maka ya seperti banyaklah kasus-kasus yang sudah terjadi di negara kita. Banyaknya mungkin turis asing di negara kita yang melakukan pelanggaran seperti ya kemarin juga di Bali ditemukan turis asing yang membawa narkoba. Itu mungkin juga contoh dari yurisdiksi hukum itu ya kan? Ya. Maka diberlakukan di negara Indonesia lah pasalnya itu. Tapi gini kan ada katanya juga sih, kita kan juga mengikuti beberapa media hukum ya. Di situ menerangkan bahwasanya seorang pemimpin, suatu pemimpin negara atau biasanya itu juga apa ya? Putusan negara. Putusan negara itu katanya dia itu kebal hukum. Kebal hukum yang seperti apa yang dimaksud dengan kata-kata itu kan? Nah, itu dalam pengecualian ya. Jadi seorang pemimpin negara atau diplomat atau putusan negara itu memang kebal hukum jika mereka melakukan kejahatan di luar sana atau dalam artian di luar negeri. Jadi hal itu sudah diatur dalam Konvensi Wina pada tahun 1961 yang artinya setiap diplomat asing terbebas dari ancaman hukum negara lokal tempatnya menetap. Tapi dalam hal ini hak-hak hukum seorang diplomat yang sudah dicabut jika pemerintah negara asalnya boleh mengabulkan permintaan tersebut. Jadi misal nih seorang diplomat negara melakukan kejahatan pencabutan nyawa. Nah itu diadili di sini, maksudnya dalam artian mengikuti hukum negara asalnya. Tapi jika hak-hak diplomat tersebut sudah dicabut, maka negara asalnya boleh mengabulkan permintaan tersebut. Seperti itu. Oh jadi untuk teman-teman bukan semena-mena kita seorang pemimpin itu kebal hukum. Kalau kalian ingin kebal hukum seperti yang kita maksud sebelum kita tahu dari narasumber kita, tentunya kita kepingin nih jadi orang bebas, jadi orang yang seenaknya gitu mungkin. Ya jadi pemimpin aja mungkin seperti itu ya. Kemudian setelah dari yurisdiksi hukum nih, kita juga ada kembali lagi ke topik yang awal mengenai laut, yang dimana katanya Kak Silvi ini membawa juga kasus nyata. Mungkin gimana kasus nyata mengenai kelautan itu Kak Silvi? Oh iya, sering banget tuh. Contohnya di Laut Natuna Utara. Kan di sana banyak tuh kapal asing yang terutama dari negara tetangga kita yang sering masuk di ZDE. Nah, di Indonesia bisa tangkap dan usir kapal
kita tampilkan segmen videonya di sini. Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Vietnam yang diduga melakukan illegal fishing di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Petugas KKP juga menahan 19 anak buah kapal atau ABK. Saat berpatroli di perairan Natuna, kapal patroli KKP menangkap kapal ikan asing yang sedang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Kapal asing asal Vietnam ini sempat berusaha kabur dengan mempercepat laju kapal sehingga dilakukan penembakan peringatan untuk menghentikan kapal. Dari penangkapan ini petugas berhasil menahan 2 kapal berbendera Vietnam dengan jumlah ABK sebanyak 19 orang serta berhasil menyita ikan hasil tangkapan sebanyak 70 ton ikan. Dirjen PSDKP Ibung Nugroho menyatakan kedua kapal ikan melakukan pencurian di perairan Natuna Utara dengan menggunakan trol atau alat tangkap ikan yang dilarang karena bisa merusak terumbu karang. Itu nggak berlaku untuk laut saja loh. Di udara itu juga ada aturannya. Jadi beberapa kali pesawat militer asing masuk ke wilayah udara negara lain dan langsung dikawal oleh jet tempur, itu juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan negara. Mungkin negara juga nggak mempunyai itu ya Pak. Sembarangan pesawat asing masuk langsung ditembak, langsung di gitu. Dan ini bukan cuma ego negara ya, tapi juga soal keamanan nasional, sumber daya alam dan integritas wilayah. Dan juga apa yang dicontohkan Nanda itu, kami juga sering melihat berita nih, kadang-kadang ada kapal asing dan juga pesawat asing yang masuk wilayah kita, tentunya Indonesia, itu di apa namanya? Langsung dikawal. Oh ya, langsung dikawal oleh jet tempur TNI ya. Mungkin itu dari apa yang dijelaskan Anda itu kita bisa lihat itulah beberapa berita yang TNI menggiring kapal asing. Ya, itulah contohnya. Betul banget. Laut dan udara itu jalurnya sangat strategis loh. Karena ekonomi juga banyak bergantung dari situ. Jadi itu bukan cuma simbolik ya, akan tetapi itu sangatlah vital di dalam hubungan kita. Wah, jadi mempelajari hukum ini sebenarnya sangat seru kawan. Tinggal kita memperbanyak dan memperdalam pengetahuan kita. Ya contohnya seperti kelautan dan udara ini banyak kita nggak tahu. Selain kita masuk fakultas hukum nih, mungkin kita nggak tahu bagaimana ketika kita berada di negara lain, ketika kita melakukan pelanggaran di negara itu, kita dihukum di negara sana, kita protes ke kita protes kepada negara asal kita. Kenapa kok kita dihukum? Ya itulah makanya dari hukum itu ada yang namanya asas hukum, yang berarti itu ketidaktahuan hukum itu bukan alasan. Mungkin seperti itu ya. Ya mungkin dari podcast kali ini kita cukupkanlah. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Kak Nanda, Kak Silvi yang sudah bergabung menemani teman-teman sekalian yang sedikit berbagi ilmu dengan kita. Mungkin yang selanjutnya kalau ada kita akan berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi ilmu, pengetahuan kita kepada teman-teman. Ya mungkin cukup itu, mungkin ada tambahan bahkan kata-kata hari ini dari Kak Silvi maupun Kak Nanda untuk kita warga sipil yang nggak tahu akan tentang hukum. Aku ya juga harus punya kesadaran lah buat masyarakat agar supaya paham bahwa laut dan udara kita itu bukan cuma soal alam, tapi ini adalah bagian dari harga diri negara. Dari saya Muhammad Khairul Amri undur diri, Dan saya Nanda Ayu Siti Ilma. Dan saya Siti Rahmawati. pantau terus, ikuti kami dan terima kasih.